wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang mana kita ketahui pada bulan ini kita sedang menjalani yang namanya bulan Ramadan, di mana semua umat muslim berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan baik. Adapun perintah yang diutus untuk kita sebagai umat muslim yaitu perintah untuk berpuasa, yang telah diturunkan pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Nabi, asyamul junnah. Ketika kita melakukan ibadah puasa akan melahirkan satu ibadah yang tidak ditemukan pada ibadah lain, yaitu junnah ataupun perisai. Junnah atau perisai itu bermanfaat untuk melindungi kita dari setan-setan. Dan adapun yang keutamaan yang kedua yaitu setelah dikatakan oleh Allah sendiri pada hadis qudsi yang berbunyi asyamu li wa ana ajzi bihi. Ketika kita melakukan ibadah puasa itu dengan benar, Allah langsung yang memberikan takaran pahalanya. Pahalanya akan dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Dan adapun keutamaan yang ketiga, pada bulan Ramadan siang malamnya melahirkan ampunan dari Allah. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah, ada waktu-waktu yang efektif dan tempat-tempat yang strategis untuk meminta ampunan kepada Allah. Contoh waktu-waktu yang sangat efektif untuk meminta ampunan kepada Allah, salah satunya yaitu di sepertiga malam. Adapun yang kedua di antara adzan dan iqamah. Adapun yang ketiga waktu singkat. Ada yang menafsirkan waktu singkat ini antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Adapun yang menafsirkan yaitu antara asar dan menjelang maghrib. Tempat-tempat yang sangat strategis untuk mengabulkan doa-doa kita yaitu di mihrab ataupun di masjid. Tetapi pada bulan puasa ini kita diutamakan Allah, siang malamnya melahirkan ampunan. Adapun yang keempat yaitu mudahnya terkabul doa-doa. Ada 3 orang yang doanya susah untuk ditolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua ada orang yang berpuasa sampai berbuka. Adapun yang ketiga yaitu orang yang terdolimi. Maka dari itu kita ketika kita melakukan berpuasa, ketika kita melakukan ibadah puasa, hendaknya kita banyak-banyak meminta ampunan dan banyak meminta doa kepada Allah. Adapun 3 amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama, meningkatkan sholat. Ketika kita bulan-bulan biasanya kita hanya melakukan sholat fardu saja, ketika bulan Ramadan tiba, hendaknya kita banyak-banyak melakukan atau meningkatkan sholat-sholat sunnah. Adapun contoh sholat sunnah yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini berfungsi untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu yang belum sempurna. Nah, ada juga contoh sholat duha. Ternyata sholat duha ini dibagi menjadi 3 waktu. Waktu yang pertama ketika waktu syuruk. Waktu syuruk itu dilakukan 2 rakaat. Nah, pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita melakukan sholat duha yang di waktu syuruk ini, kita dipahalanya seperti seseorang yang melakukan haji dan umrah. Dan adapun waktu pertengahan yaitu kita bisa melakukan 2 ataupun 4 rakaat, yaitu pahalanya seperti orang yang berzikir atau mengganti zikir kita yang kurang di hari-hari. Adapun waktu yang ketiga yaitu waktu akhir duha. Kita bisa melakukan sholat duha di waktu akhir ini 2-4 rakaat. Fungsinya untuk mempermudah, dengan seizin Allah dapat mempermudah rezeki. Adapun keutamaan amalan yang kedua yaitu berinteraksi pada Al-Quran. Hendaknya ketika bulan Ramadan tiba, kita banyak berinteraksi
pada Al-Quran, bisa dengan membaca ataupun mengkaji-kaji Al-Quran. Dan amalan yang ketiga yaitu berinfak. Rasulullah SAW ketika berpuasa, beliau meningkatkan infak-infak atau sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu ataupun orang-orang yang membutuhkan. Adapun orang-orang yang merugi di bulan puasa, ternyata ada orang yang merugi di bulan puasa. Itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu bulan Ramadan dianggap bulan yang biasa saja. Ketika seseorang di bulan Ramadan ini meningkatkan amal soleh dan meninggalkan amal yang salah, dan ada ternyata orang-orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang biasa saja, tidak ada spesialnya. Dan yang kedua yaitu hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Yang dimaksud dengan sebatas menahan lapar dan dahaga yaitu orang-orang yang masih memperbuat perbuatan buruk dan masih menggunjing saudara-saudaranya. Yang ketiga yaitu tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Kita hanya sibuk tidur ataupun sibuk memfitnah orang ataupun hal yang tidak bermanfaat lainnya. Ada yang keempat yaitu maksiat jalan terus. Kita ketika di bulan Ramadan hendaknya meninggalkan hal-hal yang maksiat, karena di bulan Ramadan ini semua amal salah akan dilipat gandakan dosanya dan amal yang soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Demikianlah sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.